teman agama, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Dalam penjelasan saya di sana, enggan menyembahnya katanya itu merujuk kepada Al-Masih. Saudara Yuda menolak penjelasan saya. Dalam kata gantinya, dalam setiap paragraf atau kalimat, katanya itu selalu merujuk kepada pokok kalimat utama. Pokok kalimat utama dalam surah An-Nisa 172 ini adalah Al-Masih. Al-Masih atau dalam surah An-Nisa ayat 172 ini berbicara tentang Al-Masih. Al-Masih lah yang menjadi pokok pikiran utama, Al-Masih lah yang menjadi pokok kalimat utama. Al-Masih itu bagaimana? Al-Masih itu adalah yang tidak enggan menjadi hamba Allah. Memang di sana ada bahannya adalah begitu pula para malaikat yang terdekat. Dalam kalimat, para malaikat itu adalah penjelasan tambahan. Tidak menggantikan para malaikat menjadi pokok kalimat. Ayat 172 ini tetap berbicara tentang Al-Masih, ya. Al-Masih yang bagaimana? Al-Masih yang yang tidak enggan menjadi hamba Allah. Al-Masih yang barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada Al-Masih. Ini adalah pemahaman saya sesuai dengan teks yang ada di sini. Nah, bagaimana ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan salah satu ayat yang ada dalam Alkitab saya, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 28, ya, dikatakan kepada Thomas ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit dari kematian dan menggunakan tubuh kemuliaannya, Thomas yang tidak percaya berkata, kalau saya tidak akan percaya sebelum saya menyentuhnya, memasukkan tangan saya ke luka-lukanya. Kira-kira demikian. Maka ketika Thomas bertemu, dia begitu kaget, dia begitu akhirnya dia percaya, sehingga dia menyatakan imannya, ajabatuma wa qala lahu Rabbi wa ilaihi. Perkataan Thomas ini adalah iman saya. Perkataan Thomas ini adalah iman umat Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhanku dan Allahku. Kira-kira demikian saudara Ustadz Yuda. Mohon maaf kalau ada kata tidak berkenan. Silakan, the mic is yours. Oke, cuman ini aku bisa nggak share screen? Nggak bisa share screen ini. Saya stop dulu. Minta dong dari saya, moderatornya. Coba belajar minta dong. Tolong dikasih co-host lah ini. Yang itu siapa? Saya lah. Namanya siapa? Udah buruan kasih. Saya juga bisa mau share screen ini. Iya, mintalah lisan santun. Buruan kasih dong bro, kasih ke saya. Nah, udah saya kasih tuh. Silakan Yuda Tawakal akan share screen. Jadi pembahasan dari Pak Pietro tadi bermula dari pertanyaan Mbak Jamalia. Di mana pertanyaan itu mengenai siapa Tuhannya Pak Pietro. Maksudnya yang disembah Pak Pietro ini siapa gitu kan. Gitu. Kemudian Pak Pietro menjawab. Lah, begini, kalau yang dijawab oleh Pak Pietro itu adalah dari kitabnya Pak Pietro, adalah Yesus misalkan, atau misalkan Isa, tapi dari kitabnya Bapak, itu menjadi persoalan. Ya paling menjadi pertanyaan, apakah betul Yesus itu adalah Tuhan langit bumi, misalkan seperti itu kan, paling ke sana. Nah, tapi di sini yang jadi persoalan adalah Pak Pietro mencoba
mengambil suatu referensi dari kitab kami di Al-Quran, lebih tepatnya surah An-Nisa ayat 172, untuk mencari keilahian Yesus atau Isa alaihi salam. Tentu saja di sini kami merespon dong, apalagi kami sebagai sesama muslim, kami muslim tentu akan istilahnya bereaksi akan itu. Bagaimana mungkin Pak Petro mau menyatakan Nisa 172 ini adalah Isa yang disembah gitu loh, dalam rupa hamba Allah. Padahal di sini dikatakan, terjemahannya di sini dikatakan Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Harusnya di sini sudah digarisbawahi. Di sini sudah digarisbawahi, koma kan, dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Saya tidak akan baca tanda kurungnya. Kalaupun kemudian ada dan barang siapa enggan menyembahnya, nya ini tidak langsung merujuk ke Al-Masih dong Pak Pietro. Bagaimana mungkin Anda bisa menyatakan bahwasanya nya ini adalah Al-Masih? Hamba Allah. Al-Masih ini tidak enggan menjadi hamba Allah. Di sini juga ada Allah di sini. Barang siapa enggan menyembahnya. Menyembah itu artinya menjadi hamba gitu loh, menjadi hamba dan menyembah. Di sini kan artinya satu paket gitu loh, hamba Allah dan menyembah Allah gitu loh. Tidak mungkin itu terpisah, antara hamba dan menyembah itu tidak mungkin terpisah. Itu jadi satu paket. Beribadah kepada Allah. Sebab saya adalah hamba Allah. Itu tidak bisa dipisahkan Pak Pietro, kalimat seperti itu. Satu paket. Jadi ketika Anda menyatakan dan barang siapa enggan menyembahnya, ini adalah Al-Masih. Ini yang saya agak bukan saya marah loh ya. Agak geli dengarnya gitu loh Pak Pietro. Karena ini dalam An-Nisa 171, baca baik-baik An-Nisa 171 ini. Di sini dikatakan para ahli kitab ini jangan sampai melampaui batas dalam agamamu. Dan jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan dari kalimatnya yang disampaikannya pada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nya ini siapa masa Al-Masih? Dan Rasul-Rasulnya ini apa? Rasul-Rasulnya ini. Nya di sini Allah loh. Masa Al-Masih? Dan janganlah kamu mengatakan sesembahan atau Tuhan itu ada tiga. Tiga di sini tidak disebutkan karena dalam teks aslinya. Berhentilah. Maksudnya ahli kitab ini disuruh berhenti gitu loh. Itu lebih baik daripada kamu. Ini lanjutannya ke 172. Gitu Pak Pietro. Kalau Anda mau memberikan suatu narasi bahwasanya yang kamu sembah adalah Isa, merujuk pada An-Nisa 172, maka Al-Maidah akan membantahmu dengan ayat 72. Di mana di situ dikatakan ini Al-An'am ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang, maaf ya, jangan tersinggung ya. Ini ayat di kitab kami. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Karena kata kafir sendiri itu artinya tertutup, dan saya pun bisa menyatakan bahwa saya kafir terhadap agamanya Pak Pietro dan beriman kepada agama saya. Enggak masalah kan? Enggak masalah. Jangan tersinggung loh ya. Oke, siap. Enggak. Oke. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, Al-Masih ibnu Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil wa qala al-Masihu ya bani Israil la'budullah rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Bagaimana mungkin Pak Pietro mau menyatakan di Al-Quran loh ya, saya nggak bilang di kitab anak, di Al-Quran sendiri Isa itu adalah sesembahan Pak Pietro. Merujuk pada An-Nisa, ayat ini sudah membantah.
narasi Pak Pietro tadi. Karena di sini Isa menyatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, Tuhan saya loh dan Tuhan kamu, wahai Bani Israel. Tidak mungkin di sini kemudian Isa mengganti kalimatnya menjadi sembahlah saya, Tuhan kalian, ilah kalian. Tidak mungkin. Gitu Pak Pietro. Ada banyak persoalan mengenai bahwasanya Isa ini adalah abdullah, hamba Allah. Bukan bukan Allah yang dalam rupa hamba Allah, nggak mungkin seperti itu. Belum lagi kalau tadi persoalan apa? Yohanes ya? Yohanes berapa tadi Pak Pietro? Yang Thomas berkata itu. Yohanes 28 ayat berapa? Yohanes 28 ayat 20. Yohanes 20 ayat 28. Ya sebetulnya itu nggak jadi persoalan ya. Itu kan pemahaman Pak Pietro ya. Pemahaman Pak Pietro seperti itu. Tapi kalau untuk dalam istilahnya diskusi debat 20 tentu bisa dibantah 28. ya. Itu. 228. Ini kan juga nggak bisa langsung dikatakan ya Tuhanku dan Allahku, itu merujuknya ke Yesus. Karena begini loh, ini kan bentuk kekagetan daripada Thomas. Sebenarnya di ayat ini bentuk kekagetan daripada Thomas ketika dia itu betul-betul Yesus. Thomas ini kan nggak percaya ceritanya bahwa Yesus itu masih hidup gitu loh. Sorry. Bahwasanya Yesus itu masih hidup, kan nggak percaya kan Thomas kan? Satu-satunya murid yang tidak percaya adalah Thomas. Kemudian Yesus menyuruh, pegang ini nih masih ada nih bekas ini. Kagetlah Thomas bahwa itu memang betul-betul Yesus. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku, itu adalah bentuk spontanitas. Ya sama seperti kami. Ini paralel, kalimat ini paralel dengan misalkan saya nih ya, melihat sesuatu yang dirasa itu kaget, apapun itu, entah itu orang atau itu sesuatu yang tiba-tiba bikin kaget, maka saya akan spontan berkata Masya Allah atau Ya Allah ya Rob gitu loh, Ya Allah ya Tuhanku. Tapi tidak mungkin kan yang saya lihat kaget itu adalah dia, itu adalah Tuhanku, kan tidak mungkin. Tapi ya sudahlah, ini kan masalah pemahaman Pak Pietro sendiri ya. Sebab kalau mau main bantah-bantahan seperti itu kan itu akan berkepanjangan. Di sini saya hanya mencoba untuk meluruskan narasi Pak Pietro tentang An-Nisa 172. Silakan kalau Anda mau menyatakan sembahan Anda itu Isa Al-Masih, tapi rujuklah dari kitab Anda, jangan dari Al-Quran gitulah Pak Pietro. Iya, silakan. Baik, giliran saya Pak Kodeks. Iya, baik. Gilirannya Pak Pietro Munte. Silakan Pak Pietro Munte. Baik, terima kasih Ustadz Yuda atas penjelasan. Saya merasakan suara dan yang sangat sejuk dan bijaksana dari penyajian Ustadz Yuda tadi. Yuda mau mencoba mempermasalahkan pemahaman saya akan teks itu, yaitu An-Nisa 172. Saya mohon saya hadirkan ya, An-Nisa 172. Ya, dengan ayat-ayat lain yang Ustadz sajikan, sama sekali ayat-ayat Al-Maidah 72, nanti saya bahas juga itu, dan ayat-ayat lainnya, sama sekali tidak membatalkan bahwa pokok kalimat atau pokok utama dari 172 ini adalah tentang Al-Masih. Yang lainnya itu adalah dalam ilmu bahasa, yang lainnya itu adalah penjelas. Seandainya ini kita buang semua, ya, hanya tinggal Al-Masih. Itulah pokok utama dari kalimat atau paragraf ini atau kalimat majemuk ini. Dalam ilmu bahasa, itu dalam satu kalimat ada itu disebut dengan pokok kalimat. Dalam paragraf ada namanya pokok pikiran utama. Pokok pikiran utama ini akan dibantu oleh pokok pikiran pendukung. Pokok pikiran pendukung ini tidak wajib ada.
Kalau pokok pikiran pendukung ini dibuang, ya, pokok pikiran utama tetap ada dan boleh dibuang. Nah, dalam kalimat ini yang tidak boleh dibuang adalah Al-Masih, ya. Sementara yang lain-lainnya, Al-Masih menjadi hamba bagi Allah, hamba Allah. Hamba Allah itu adalah penjelasan tentang Al-Masih, ya, dan malaikat-malaikat yang terdekat. Malaikat-malaikat ini adalah penjelasan kepada Al-Masih bahwa selain Al-Masih hamba Allah, malaikat-malaikat pun hamba Allah, ya. Nah, kalimat berikutnya, barang siapa enggan dari menyembahnya, ini harus merujuk kepada Al-Masih. Tidak boleh kepada malaikat, tidak boleh kepada Allah, karena Allah belum muncul di ayat 172 ini. Allah belum muncul, kata Allah belum muncul baik sebagai pokok kalimat ataupun kalimat penjelas, ya. Jadi mengatakan nyanya itu adalah Allah adalah sesuatu ketidaklogisan dalam ilmu bahasa, ya. Kemudian dalam bahasa Arabnya di sana dikatakan adalah ibadatihi. Kata ibadatihi menyembahnya, bukan menyembah mereka. Karena ada beberapa teman yang mencoba menggunakan logika bahasanya, ya, kalimat sebelumnya berbicara tentang Al-Masih dan para malaikat. Oke, ya. Tetapi yang ada di sana adalah ibadatihi. Hi itu adalah dia, ya, orang ketiga tunggal, menyembahnya. Ya. Jadi memaksakan bahwa menyembahnya itu di sana adalah Allah adalah penafsiran yang di luar konteks teks yang ada di sana. Ya, oke. Selanjutnya saya mau komentar tentang Yohanes 20 ayat 28, ya. Tidak, tradisi kekagetan itu hanya ada di Indonesia. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Itu tidak berlaku kepada Thomas, ya. Pernyataan Thomas itu sungguh. Kenapa Yesus dihukum? Karena dia mengaku anak Allah. Mengaku anak Allah adalah suatu penistaan bagi orang Yahudi. Itulah kesalahannya. Dia dihukum dan mati. Bagaimana Tuhan bisa mati? Maka saya tidak percaya. Bagaimana Allah bisa mati? Saya tidak percaya. Kecuali aku memegang tangannya, memasukkan jari-jariku ke luka dan lain-lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya baca, kita munculkan lebih banyak kali ya supaya lebih enak ya. Yohanes 20 ayat 28. Ya. Dari ayat saya baca dari 27 aja. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Jadi wacana bahwa apa Yesus itu sungguh Tuhan, sungguh Allah, ya. Kalau dia adalah Tuhan dan sungguh Allah, bagaimana bisa mati? Bagaimana bisa kalah? Gitu. Wacananya itu, maka Thomas tidak akan percaya kalau dia itu benar-benar Tuhan dan Allah, kalau dia tidak bisa melihat sungguh. Karena sebelumnya para murid sudah mengatakan Tuhan telah bangkit. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Gitu. Maka ternyata narasi itu ternyata benar. Maka Thomas berkata, Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu tafsir kami. Seluruh gereja Kristen menafsirkan demikian. Kalau kamu tidak menerima tafsir itu wajar, karena kamu tidak berimankan ini. Tetapi kembali kepada Al-Quran, saya cukup menarik bahwa dalam Quran dikatakan mereka menyembah yang menuhankan selain Allah dan Al-Masih adalah kafir. Gitu? At-Taubah 31. At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih.
Jadi orang Nasrani menurut ayat ini dan orang Yahudi dilaknat oleh Allah atau dimurkai oleh Allah atau tidak disukai Allah. Mengapa? Karena selain Allah dan Al-Masih, mereka menuhankan siapa? Menuhankan alim dan rahib-rahibnya. Yang salahnya apa? Harusnya mereka tidak bisa menuhankan alim dan rahibnya lagi. Cukuplah Allah dan Al-Masih sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Saya pikir kembali, mengapa saya harus menggunakan ayat-ayat ini? Karena yang bertanya kepada saya itu adalah seorang Muslim, ya, Jamalia, yang berkata, siapakah Tuhanmu? Saya menjawab Tuhan saya dari perspektif Alkitab saya, akidah saya, iman saya, dan ternyata apa yang saya imani itu pun tidak terlalu bertentangan dengan kitab sucinya Mbak Jamalia. Dan saya tidak menemukan satu pun dalam Al-Quran yang baik perkataan Allah, baik perkataan Al-Masih yang mengatakan aku bukan Tuhan. Tidak ada. Dalam Al-Maidah 72, kita lihat ya sama-sama ya, Al-Maidah 72, apa yang dimasalahkan di Al-Maidah 72? Al-Maidah, screenshot saya masih kelihatan kah? Al-Maidah 72. Pak Kodeks? Masih ya? Masih. Dalam Al-Maidah 72 ini yang dipermasalahkan apa? Yang dipermasalahkan apakah Al-Masih itu Tuhan atau tidak? Ya, yang dipermasalahkan adalah berkata, sungguh kafirlah orang yang berkata, ya. Siapa yang kafir? Orang yang berkata bahwa Allah ialah Al-Masih atau Al-Masih itu adalah Allah, gitu. Nah, ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Kalau Al-Masih maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, memang kafir karena Al-Masih bukan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dua, kata Allah dalam literatur teologis Kristen itu selalu merujuk kepada, kalau Yesus yang mengucapkannya, itu selalu merujuk kepada Bapaknya. Sumber dari mana dia datang dan berasal. Maka benar, orang yang mengatakan Al-Masih adalah Allah Bapa adalah kafir. Ya, kafir. Tetapi di ayat ini tidak ada dikatakan kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih adalah Tuhan. Kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Tuhan adalah Al-Masih. Enggak ada. Yang ada adalah sesungguhnya Allah ialah Al-Masih. Gitu. Padahal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pastilah Allah mengharamkan kepadanya. Ya memang, Yesus selalu merujuk sebagai inkarnasi firman Allah, merujuk manusia untuk menyembah Allah yang Elohim, menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Dia hadir dalam rupa hamba Allah sekarang yang kita sebut inkarnasi. Ya, firman Allah itu mengambil tubuh manusia, wujud manusia, ya. Wujud manusia itu, ya, yang dipenuhi oleh Sang Allah selalu mengarahkan manusia untuk menyembah Allah. Ketika Kristus Yesus mengatakan Allah, itu merujuk kepada Bapa. Ketika orang Kristen berkata Allah, itu bisa merujuk kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dalam Al-Maidah 172 bukanlah ayat yang menyangkal ketuhanan Al-Masih. Demikian. Silakan, the mic is yours. Saya jawab Pak. Silakan jawab. Ini Yuda. Saya tidak melayani yang lain, Pak Kodeks. Ini diskusi satu dengan Pak Yuda. Kalau ada orang ketiga, orang keempat akan ribut. Kalau ada yang berminat diskusi dengan saya, diatur aja jadwalnya. Silakan Yuda dulu. Tambah saja jawabanmu sudah. Silakan Yuda dulu. Saya mau ngatur dulu antriannya. Nanti teman-teman yang lain bisa raise hand nggak? Tolong Ruslan tuh di-kick aja Bang Kodek. Ruslan kick Bang. Sudah 10 kali buat kesalahan di tempat kita tuh Bang. Kamu bisa tertib nggak Ruslan? Kalau nggak bisa tertib, tolong keluar saja dulu. Kamu minum teh, minum kopi, minum es. Keluar aja dengan kesadaran sendiri ya. Sini penting kesadaran sendiri. Jadi jangan mengganggu. Jangan mengganggu acara ini. Begitu.
Pak Kodeks dan para pemirsa, saya secara khusus meminta session ini hanya untuk saya dan Pak Yuda, karena saya pikir Pak Yuda adalah orang yang punya martabat dan intelektualitas. Jadi saya tidak mau menodai diskusi ini dalam rekamannya nanti dengan debat cir yang saling tidak baik lah. Kalau ada yang berminat nanti mau diskusi dengan saya seperti Ruslan Saleh, boleh diatur jadwalnya. Tapi untuk kali ini saya hanya dengan Pak Yuda saja. Demikian Pak Yuda. Silakan Pak Yuda. Ya, bentar. Pak Yuda. Jadi gini ya. Ini bisa panjang ini pembahasannya. Dari tentang An-Nisa 172 bisa melebar. Apa itu Tuhan? Apa itu Tuhan? Gitu. Apakah Tuhan itu maknanya sama dengan Tuhan atau berbeda? Apakah kemudian Tuhan ini bisa disematkan kepada manusia? Apakah kemudian Tuhan itu kalau kita rujuk ke dalam bahasa Indonesia yang belum sempurna ya, yang dulu masih kita sebut Nusantara Indonesia ini. Jadi saya akan menjelaskan dulu ya tentang Tuhan. Ini sering saya tanyakan juga kepada teman-teman Kristen. Oke lah, saya mencoba masuk ke dalam rangka berpikir kalian, khususnya teman-teman Kristen. Misalkan dalam Yohanes 13 ayat 13 disebutkan bahwasanya engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu betul, bahwasanya aku guru dan Tuhan. Pertanyaannya di sini adalah kemudian, ini aku bertanya loh ya ke teman-teman Kristen, bukan di Zoom ini. Kalau memang kemudian Yesus itu adalah Tuhan dalam tanda kutip, Tuhan apa dulu? Tuhan langit dan bumi kah? Atau dalam pengertian pemimpin di bumi ini gitu loh? Rabbus samawati wal ard gitu kan? Atau ya sebagai pemimpin gitu, pemimpin, penguasa, sebagaimana layaknya orang yang memimpin di bumi. Karena ada dua pemahaman mengenai Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ya Tuhan gitu loh, Pak Pietro. Ini kita mau jujur-jujuran soal bahasa loh ya. Tuhan itu ya Tuhan. Itu kan diambil daripada bahasa Indonesia yang masih lama dulu. Karena penyebutan kata Tuhan dulu ketika disematkan kepada orang yang berkuasa, penulisannya T-O-E-H-A-N, Tuhan atau Tuhan. Jadi huruf O sama E itu dibaca seakan-akan jadi U gitu. Tuhan. Ada konsonan huruf H di situ dipakai. Gitu kan? Begitu juga kepada ilahi, disebut Tuhan. Kenapa disebut Tuhan? Ya karena itu tadi kita ini sebagai makhluk merasa bahwa kita ini adalah hamba daripada ilahi tadi. Kita mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Apa makna makna daripada Tuhan itu? Apakah sama atau berbeda dengan Tuhan? Sebetulnya sama. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada disebutkan bahwasanya seperti Al-Fatihah ya misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus di surat An-Nas misalkan, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rob atau kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Karena kata Rob sendiri atau Tuhan sendiri, Rob sendiri diartikan sebagai pemelihara, penguasa, pemilik. Makanya kemudian ketika diartikan dalam bahasa Indonesia Tuhan itu adalah pemelihara. Satu, sama. Tuhan itu pemelihara, penguasa, pemilik, dan lain semacamnya. Cuma satu yang tidak akan bisa sama antara makhluk dengan Sang Ilahi. Apa? Manusia tidak bisa menciptakan manusia yang lainnya. Manusia tidak bisa menghidupkan manusia yang lainnya. Tanpa biiznillah, tanpa izin Allah gitu loh. Manusia tidak bisa menciptakan manusia yang lainnya dalam waktu yang bersamaan, dalam jam yang bersamaan, detik yang bersamaan, di hari yang sama begitu. Dan lain banyak hal yang tidak bisa manusia itu bisa sama gitu loh dengan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat apa saya lupa, bahwasanya Allah itu laisa kamislihi. Tidak ada yang bisa setara dengan Dia. Siapapun tidak ada yang bisa setara dengan Dia.
Jadi penjelasan mengenai Tuhan yang disematkan kepada Yesus sendiri banyak bertaburan di channel-channel channel-channel Muslim dan juga channel-channel seperti Wartawan Injil misalnya ya. Pembahasan mengenai Tuhan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan dalam pengertian Allah gitu loh, bukan pengertian ilahi, tapi pengertian Tuhan, pengertian pemimpin. Tuh. Kemudian balik lagi kepada Al-Quran. Anda kemudian menyatakan bahwasanya tidak ada dikatakan Yesus atau Nabi Isa itu aku bukan Tuhan. Memang tidak ada disebutkan aku ini bukan Tuhan. Dia menyebutkan kepada Bani Israel, tidak ada dia berkata demikian. Tetapi di surat Maryam ayat berapa itu? Ayat 20 ayat 30 di sini qala inni abdullah. Dia berkata, Isa ini berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Isa sendiri berkata bahwa dia hamba Allah. Inni abdullah gitu loh. Mana ya tadi? Kemudian di ayat yang bisa di-share screen juga. 116. Bisa screen aja Ustaz kalau boleh. Jadi kita semua mau baca di-screen. sama-sama. Oke, baik. Siap. Siap. Saya share screen ya. Ya, Oke, silakan oke. Yuda. Oke, lupa tadi. Sorry. Maryam ayat 30 ya berarti ya. Qala inni abdullah. Dia berkata sesungguhnya aku hamba Allah. Di sini dikatakan Isa adalah hamba Allah. Lalu di surat mana tadi? Nanti aku coba bahas di ini ya, At-Taubah ya, yang dinyatakan oleh Pak Pietro tadi. 116 di sini dikatakan Allah berkata, wa is qalallahu ya Isa bena Maryama anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dia dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan atau dua sesembahan selain Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Artinya Isa tidak pernah menyatakan bahwasanya aku adalah sesembahan selain Allah atau aku ini adalah Tuhan selain Allah. Maka ini akan menjadi korelasi dengan ayat 30. Aku jujur-jujurannya aja Pak Pietro, 31 ya. 31 ya Pak Pietro ya. Jujur-jujuran aja aku Pak Pietro. Aku ini bukan hafiz Quran. Pertama, aku bukan hafiz Quran. Bukan juga orang yang istilahnya bisa mengartikan ayat Al-Quran ini sebagaimana seperti contoh Ustaz Hidayat misalkan. Bukan. Apalagi yang mengerti ilmu nahwu sorobnya ini seperti apa. Tetapi setidak-tidaknya dari terjemahan ini aku coba pahami teksnya ini, aku coba pahami maksud daripada ayat ini. Di sini kan dikatakan orang Yahudi ini menjadikan orang-orang alim seperti rabi-rabi mereka gitu kan. Dan orang Nasrani itu menjadikan rahib-rahibnya sebagai sesembahan selain Allah, sebagai Tuhan selain Allah. Allah adalah masih. Ya, sebentar. Mana tadi? Selain Allah dan juga. Mereka menjadikan orang-orang alim sebagai Tuhan selain Allah. Gitu kan? Dan Al-Masih. Nah, di sini yang harus kita coba pahami, Pak Pietro. Ketika ada kata arbaban min dunillah, di sini kan ada kata wal masih habna Maryam. Kalau Pak Pietro bisa artikan apa nih wal masih habna Maryam, jangan lihat terjemahannya.
Wal masih habana Maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Coba Pak P itu artik nih tanpa lihat terjemahannya. Maksud daripada ayat ini. Wa itu adalah kata sambung, Ustaz. Jadi Allah Ya, betul. wa al-masih. Jadi kata wa itu adalah kata sambung menunjukkan bahwa Allah dan al-masih adalah satu kelompok. Rahib dan alim satu kelompok yang lain yang dituhankan. Jadi menuhankan selain kelompok Allah dan al-masih, ternyata orang Nasrani dan Yahudi di sini menuhankan rahib alimnya selain Allah dan Al-Masih. Jadi Allah dan Al-Masih itu gak boleh dipisah, itu satu frase itu. Oke, saya nak tambah Itu sesuatu. ilmu bahasanya. Surah 29 ayat 46. Maaf sebentar, ini dialog saya sama Pak Pietro. Betul. Ya, yang lain Hanya berdua dulu ya. Ya, Pietro kalau ada yang dengan ini, silakan. Yuda. Silakan. Yang lain kita menyimak ya, mendengarkan. Silakan. Inilah yang saya lanjut ya. Lanjutlah. Silakan. Inilah yang disebut dengan konsonan bahasa Arab Quraisy. Atau apa ya bahasanya ya? Tata bahasa jam 10.30 tuh. Sorry. Alarm saya bunyi. Tar. Ini gimana Mas? Tar. Sorry. Nah. Di sini dalam bahasa Arab atau dalam tata bahasa Arab, wal masih habna Maryam setelah kata min dunillah, wa ini adalah kata dan gitu. Ya betul kata sambung. Wal masih habna Maryam. Cuma dalam etika bahasa Arab itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi kita membaca bahasa Indonesianya. Nah, itu sama. Itu sama. Iya, betul. Ada kata sambung. Betul, ada kata sambung di sini. Cuma yang saya maksudkan di sini kan kata sambung ini kan wal masih habna Maryam wa umiru. Di sini kan ada kata sambung. Pakai terus. Wa ini kata sambung. Lihat tuh wa. Ini loh ya. Min dunillah. Ada kata sambung. Wal masih. Itu kata sambung. Wa itu sambung. Katanya wal masih habna Maryam. Wa
tunggal, arbaban, jamak. Loh, kok jamak? Ini kan mereka kan dikatakan mereka menyembah, mereka menjadikan dan Rafi Toliknya sebagai Tuhan. Kan begitu? Tidak. Selain Tuhan sebenarnya. Selain Allah, ya. Sebentar Pak Pietro, sebentar. Saya maksud menjadikan di sini bukan dalam artian ini bisa kita pakai yang di era sekarang. Sekarang ini kalau dilihat dari sudut pandang dalam kehidupan yang sekarang, contoh kasus orang yang berkorban misalnya, ini kan ada disebutkan bahwasanya mereka ini lebih patuh atau lebih condong daripada apa yang dikatakan oleh hasil mereka gitu. Jadi mereka itu lebih Tuhan dan rabi-rabi mereka. Jadi kata menuhankan di sini bukan dalam artian rabi mereka itu adalah Allah, bukan loh ya, tetapi dalam konteks lebih tunduk dan lebih patuh kepada rabi mereka ketimbang apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu loh. Jadi ayat ini menyatakan orang Yahudi menjadikan orang nabi mereka itu yang pandai-pandai gitu ya sebagai Tuhan mereka gitu loh, patuhnya kepada ini orang alim ini. Begitu juga orang Nasrani, rahib-rahib mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih sendiri. Nih, saya maknin ya, saya secara aktif, saya maknin dan Al-Masih sendiri sudah berkata padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ini Al-Masih berkata dari kata sambal tadi, wa nasi habana Maryam, padahal Al-Masih sendiri wa malanya pada Al-Masih sendiri menyuruh mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Padahal yang benar Tunggu dulu Ustaz. Boleh saya respon dulu tentang Taubat ini? Ustaz banyak bilang. Jadi ya, kita sudah bahas apa saja. Ada yang mau komentar lah. Jadi Ustaz itu mempermasalahkan mencoba padahal jelas di sana sama dengan frase di atas jadi ahbarahum wa ruhbanahum itu satu kelompok yang dijadikan arbaban ya selain Allah wa al-Masih. Ini kelompok yang lain ya. Jadi kalau Ustaz mengatakan arbaban itu bukan Tuhan ya, menjadikan Tuhan dalam bentuk jamak, kayaknya kita masih harus belajar bahasa Arab Ustaz. Ya makanya kan Arbaban itu adalah bentuk jamak dari Rab, Arab ya, jamaknya arbaban. Kenapa Allah marah kepada orang Yahudi dan Nasrani? Menurut ayat ini ya, walaupun tidak di bawah orang Nasrani dan Yahudi menuhankan rahib-rahib yang lainnya nggak ada. Orang Yahudi itu paling konsisten untuk tidak mengotak-atik teologinya Elohim Echad. Bahkan mereka begitu marah ketika Yesus datang menghapuskan Allah. Jadi tidak ada dokumen atau tidak ada ajaran Yahudi yang menuhankan alimnya. Nanti disebut Uzair itu tidak ada nama Uzair gitu. Dari mana kita nggak tahu. Dan kalaupun itu atas Yehezkel atau siapa itu saya lupa, tidak pernah orang Yahudi menuhankan nabi-nabinya. Tidak ada. Tapi itu bukan konteks kita ya. Kita tahu sesuai dengan konteks ini ya. Mengapa Allah begitu marah kepada orang Yahudi dan Nasrani menurut ayat ini? Karena mereka menuhankan atau menjadikan ahbarahum wa ruhban
perbedaan rob. Di situ aku untuk mencoba menggali sendiri tentang ayat-ayat di Al-Quran di kitabku gitu loh. Gitu. Kurasa Pak Bukan tidak ada alasan. Bukan tidak ada alasan ini. Sesuai dengan aslinya apa? Nanti Pak Bro, biar meluruskan dulu. Maksudnya saya biar juga saya mengerti. Dan yang memirsa kan juga, yang penonton juga mengerti sebenarnya huruf-huruf Arab ini artinya apa. Karena di sini kalau diterjemahkan masih ada dalam bracket ya, dalam tanda kurung nih, maaf nih. Kenapa ada tanda ini? Kenapa nggak sesuai aja satu aja? Kalau misalnya dia terjemahkan itu di awal itu jangan usah perlu dipakai tanda kurung lagi. Itu kalau dalam penerjemahan kan ya harus pasti dong. Kata itu artinya itu juga bukan ini, jadi ngambang kayak tadi kan muncul arti yang petinggi, apalagi dari mana menerjemahkan jadi petinggi. Contoh kan tadi kan Pak dengar itu maksudnya, jadi sehingga yang nonton ini kan mereka yang juga akan tahu arti sebenarnya huruf demi huruf itu gitu loh. Jadi itu yang mau saya makanya tadi saya minta ke Pietro dan masing-masing mempunyai terjemahan yang sama kan Arabnya ini tanpa apa ada ini ada yang terjemahkan memang apakah udah benar contoh itu maksud saya demi kata yang pasti itulah arti sebenarnya itu tidak dan Pietro. Nah lanjutkan Pak Pietro. Pak Pietro tadi ngasih kesempatan aku ngomong ya. Silakan Ustaz ya. Silakan. Tadi aku udah apa Pietro kan kalau persoalan itu apa ya istilahnya, kalau ada kita harus apa ya tadi apa Pak Pietro bilang harus belajar bahasa Arab lagi ya, kita udah sepakat. Apakah begitu Pak? Ya nanti aku coba bahas apa ya yang bisa ya. Jadi begini, kalau boleh saya menjawab sebentar aja. Jadi karena memang kita terbatas dalam ilmu Arab, ya kita bersyukur dengan kecanggihan teknologi sekarang. Kita hidayah pun kita nggak tahu sejauh mana di bahasa Arab kan, ya, hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Kita banyak dibantu seperti saya bisa share screen. Ya silakan. Baik. Silakan ntar aku matikan. Tarik dulu. Jadi ada banyak alat kebahasaan yang bisa membantu kita, dan itu dikeluarkan oleh baik orang-orang yang kredibel, lembaga yang kredibel ataupun yang tidak kredibel. Atau ada Google Translation seperti ini, aplikasi atau misalkan berkata bahkan ada artinya berkata ya, seperti idkhadwa mereka menjadikan abarahum ulama mereka, ulama jamak ya, dan baik mereka arbaban Tuhan min dari duni selain Allahi wa al-Masihah, Allah wa dan al-Masih ya. Al-Masih yang mana? Al-Masih Maryam, Masih Maryam ya. Wama padahal umirwa mereka tidak diperintahkan illa kecuali berdua untuk menyembah ilaha. Sebenarnya ini bukan Tuhan ya, menyembah ilah, menyembah Allah artinya ini sebenarnya. Karena bedanya Tuhan, apa arti itu Arab atau arbaban dengan ilah beda. Kristen teologinya jelas itu Ustaz. Makanya ketika Thomas berkata Tuhan bukan Allahku ya, Rabbi wa ilaihi. Kami tahu persis apa itu Tuhan, apa itu Allah. Dalam kebanyakan teman-teman Muslim, mereka tidak bisa membedakan Tuhan dan Allah. Makanya tadi juga kamu mempermasalahkan kapan Tuhan, kapan Tuhan.
sembah sebagai sang Elohim atau sang dewata itu harus diterjemahkan Tuhan. Maka alhamdulillah rabbil alamin, ya toh? Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji kepada Tuhan semesta alam, bukan Tuhan semesta alam. Tetapi di ayat-ayat lain dalam Al-Quran kita bisa menemukan dalam surat Yusuf contohnya bagaimana inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Ya, mengapa diterjemahkan itu ada tempat? Tampilin aja sebagai surat. Mumpung masih selesai. Itu surat dulu kan? Surat dong. Kelihatan? Ayat 23-24. 23-24. Ayatnya Pak Sindro. Dan 23 ya. 23 dari itu. ya, oke ya. Wada tahu, maaf ya kalau bacaan saya kurang sefasih untuk membaca Korea ya. Lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqati al-abwaba wa qalat haita laka qala ma'adallahi inna rabbi asana sawat ya ihu al-zalimuna. Artinya, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan diri padanya, dan dia menutupi pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Tuhan, kepada Allah. Sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Inna Rabbi, mengapa bukan sesungguhnya Tuhanku? Karena kata Rabbi ini bukan ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada majikannya Yusuf, manusia. Maka harus terjemahkan Tuhanku. Jadi tidak perlu pusing kapan Tuhan dan kapan Tuhan untuk apa. Ya, saya pikir demikian. Silakan. Saya jadi lupa mau bahas apa. Demikian. Sementara tentang Al-Maidah 116. Ya, Al-Maidah 116. Sebentar, sabar. Permisi, selamat siang. Selamat siang. Silakan menyimak ya yang lain ya. Kita menyimak. Bagi orang Kristen, ayat ini bermasalah. Masalahnya apa? Pertama-tama di sini dikatakan bahwa sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini bukan perkara-perkara yang gaib saja. Semua perkara menurut Al-Quran Allah maha mengetahui. Ya toh? Bagaimana Allah yang maha mengetahui itu mempertanyakan sesuatu pernyataan Yesus bisa tidak pernah diucapkan. Pernyataan apa itu? Adakah kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Ya, apa jawab Isa? Isa menyangkal, tidak pernah. Tapi Isa tidak pernah menyatakan itu. Bagaimana? Harus mempertanyakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan, yang harusnya dia sudah ketahui, tidak pernah ada. Itu masalah pertama. Masalah kedua, ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang seolah-olah orang Kristen itu menyembah Allah, Yesus dan ibunya. Ya, padahal 2700 tahun ketenan pada zaman Sri Baginda, gereja Kristen itu selalu memulai doanya dengan Bismillah wa ibni wal roh kudus alilal wahid, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bukan atas nama Allah, Yesus, Maria. Dari mana ini? Ajaran siapa ini? Gitu loh. Jadi kalau ini digunakan untuk menyerang Kristen punya tiga Tuhan, ini salah. Karena Tritunggalnya orang Kristen bukan Allah, ibunya Maria dan Yesus. Tritunggalnya orang Kristen adalah Bismillah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau ditambahkan lagi ibunya berarti 4 dong. Dan ibu dalam akidah kami menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya apakah penulis kitab ini ngerti atau tidak tentang kekristenan gitu? Ya kan? Tapi jadi melenceng.
Barang siapa menyembah Al-Masih sesuai dengan pokok kalimatnya, Allah nanti akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kepada siapa? Kepada Al-Masih. Untuk dia apa? Dia baik, ya paling disetrap. Demikian Ustaz Yuda, the mic is yours. Panjang nih pembahasannya. Kalau mengenai soal Tuhan dan Tuhan itu kan aku udah bahas ya. Aku tidak mempersoalkan itu karena aku sudah paham lah makna daripada itu. Cuma tadi betul di surat apa tadi ya? Surat apa tadi? At-Taubah bukannya yang ada ilaha. Ilaha itu betul bukan Tuhan. Itu sesembahan sebetulnya. Betul. Makanya aku nggak tahu mengikuti dari mana kemudian itu diterjemahkan jadi Tuhan, ya itu terserah. Tapi yang jelas ilah, roh itu berbeda. Lalu mengenai Al-Maidah ayat 116, saya share screen dulu. Ada dua pendapat Al-Maidah 116. Pendapat di sini bukan pendapat mengenai ini ya, bukan mengenai soal Maryam dan Isa yang disembah bukan itu, tapi tentang istilahnya tentang ayat ini. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta lin-nas. Ayat ini, bunyi awal ayat ini wa isqola itu juga ada di surat As-Saff misalkan. Wa isqola Musa liqaumihi ya begitu kan. Kalau diartikan dan kata kurung tanda kurung, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, artinya ayat itu sifatnya madi, sesuatu yang telah terjadi masa lampau. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua ada yang mengatakan ayat ini sifatnya itu fi'il mudhari yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maksudnya nanti ketika ketika hari kebangkitan Allah akan berkata kepada Nabi kita, berkata kepada Nabi Isa, anta qulta lin-nasi ittakhidhu wa ummiya ilahaini min dunillah. Tapi saya persoalkan itu ya, ini sebenarnya fi'il madi atau fi'il mudhari. Ini kan persoalan kami yang apapun itu yang kami yakini bukan ini sifatnya yang terjadi di masa lampau atau yang akan terjadi di masa sekarang, di masa yang akan datang. Tapi poin dari ayat ini adalah Allah itu berkata kepada Isa, bukan maksudnya tidak mengetahui, melainkan sebagaimana kalau misalkan dihakimi. Ini kan dihakimi ceritanya, menghakimi. Karena ada di ayat mana saya lupa di surah ayat mana bunyinya Allah itu adalah hakim, hakim yang paling adil. Di sini Allah itu memberikan kamu dan ibumu sebagai sesembahan selain aku gitu loh, selain Allah gitu. Itu Pak Pietro. Terus apa lagi ya Pak Pietro? Ini saya agak blank juga nih Pak Pietro kalau lu banyak bicara. Mungkin itu saja dulu kali ya Pak Pietro. Kalau saya ingat lagi saya akan ngomong lagi. Mungkin bisa Pak Pietro lanjutkan kembali. Dan waktu saya kira-kira beberapa menit lagi lah. Soalnya kan ini mau Jumatan Pak Pietro. Dan baik. Jadi kembali saja ke topik awal. Pertanyaan pada Jamaliyah kepada siapa kata Tuhan? Tuhan saya adalah Dia Al-Masih yang inkarnasi kedua
Ibn Khaldun juga dikatakan demikian mengenai Ibrahim. Jadi tidak cuma sekali dua kali tentang Nabi Ibrahim ini, melainkan ada banyak. Di sini pun dia dijadikan seorang imam. Inna Ibrahim kana ummat qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam, patuh kepada Allah dan hanif itu lurus ya. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ini Ibrahim. Kemudian untuk Musa, apakah Musa juga seperti kita? Ada surat Al-Ahzab ayat 69. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina ada Musa fabarra'ahullah mimma qalu wa qala indallahi wajiha. Ini wahai orang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah mengingatnya dari tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Wajihan, padahal ini wajihan tuh, cuma diartikan terhormat. Sebenarnya sama saja terkemuka kalau mau kita jujur. Jadi persoalan mengenai tadi Al-Imran, ya itu sah-sah saja ya. Mau Pak Fitro mau menyatakan Isa itu terkemuka dunia akhirat, wajihan di dunia wal akhirat, itu silakan saja. Karena saya pun juga pasti juga akan adalah mengklaim mengenai bahwasanya misalnya surat di kitab Wahyu itu diubahnya tertulis tuan di atas segala tuan atau raja di atas segala raja. Itu saya paralelkan dengan Al-Imran ayat 45 pun juga sah-sah saja Pak Citra ya. Selagi saya tidak menganggap itu anak haram, ya kan? Sebab bagaimanapun juga dalam perspektif kami, dia itu adalah Nabi Isa. Hanya kita memahaminya beda di kitab beda gitu loh. Itu Pak Pietro kurang lebih pemahaman saya tentang tentang apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda dan juga kepada teman-teman yang ada di sini. Kalau ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, saya minta maaf. Karena ini juga hari Jumat, berkah, hari berkah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Yuda atas diskusinya. Saya merasa sangat tercerahkan sekali dan merasakan ada aura ketulusan dari antara kita berdua untuk saling memberikan informasi. Apa yang kita sampaikan ini hanyalah informasi iman saja. Para muslim tidak perlu mempercayai, mengimani apa yang saya ucapkan, tetapi bisa diterima sebagai